Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esti Nur Aprilia. Saya di sini akan menjelaskan sedikitnya tentang hak cipta. Nah, pasti kalian gak asing ini tentang hak cipta. Kayaknya pernah dengar atau seliweran tuh tentang hak cipta. Kayak di lagu, di film gitu kan pasti akan tahu hak cipta. Tapi pada tahu nggak sih pengertian dari hak cipta itu sendiri? Nah, saya akan jelasin ya di sini. Langsung saja ke penjelasan tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, hak-hak yang tercakup dalam hak cipta yaitu ada hak eksklusif, hak ekonomi, dan hak moral. Hak eksklusif dalam hal ini adalah bahwa hanya pemegang hak ciptalah yang bebas melaksanakan hak cipta tersebut, sementara orang atau pihak lain dilarang melaksanakan hak cipta tersebut tanpa persetujuan pemegang hak cipta. Nah, hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan, sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku, seperti seni, rekaman, atau siaran, yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi dan masa berlaku perlindungannya itu ada 4. Nah, setiap hasil karya di bidang pengetahuan, seni, dan sastra dapat dilindungi negara melalui hak cipta. Perlindungan ini memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaan dan jenis hak eksklusif. Jenis ciptanya ini diatur sebagaimana pada pasal 58 sampai 60 UU Hak Cipta. Yang pertama yaitu hak ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 UU Hak Cipta. Berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Di antara lainnya itu ada buku, pamflet, ceramah, alat peraga, lagu, atau musik yang sering kita tahu. Nah, yang kedua yaitu ciptaan dengan hak cipta selama 50 tahun. Jenis ciptaan yang perlindungannya berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman antara lain yaitu karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ciptaan dengan hak cipta selama 25 tahun terdapat pada pasal 59 ayat 2 UU Hak Cipta. Nah, yang terakhir yaitu ciptaan dengan hak cipta tanpa batas waktu. Nah, khusus untuk ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara, maka perlindungan atas hak cipta akan berlangsung tanpa batas waktu. Nah, gimana sih cara mengatasi pelanggaran hak cipta? Yaitu 1, memberikan teguran. Jika memberikan teguran tidak mempan, maka bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Nah, jika pihak berwajib juga tidak mempan, bisa mengajukan permohonan penutupan akses. Nah, ini dia ada satu contoh kasus perlindungan hak cipta yang mungkin ramai ya di dunia maya. Yaitu dengan judul Terbukti Melanggar Hak Cipta, lagu yang berjudul Lagi Cantik, Gen Halilintar didenda sebesar 300 juta rupiah. Di dalam berita tersebut terdapat Gen Halilintar memodifikasi atau mengganti lirik lagu yang berjudul Lagi Cantik tanpa izin para penggugat dan kemudian dikomunikasikan ke akun YouTube Gen Halilintar. Nah, perbuatan tersebut merupakan suatu pelanggaran hak moral dari para penggugat. Majelis Hakim menyatakan perbuatan para tergugat yang mentransformasikan ciptaan dan komunikasi ciptaan adalah pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 huruf D dan H JO pasal 9 ayat 2. Nah, pendapat saya terhadap kasus satu ini yaitu mungkin bisa dibilang pelanggaran hak cipta karena Gen Halilintar ini mengubah dari lirik
lirik dari lagu Lagi Cantik dan tidak mendapatkan izin dari pembuat lagu yaitu PT Naga Suara. Jadi karena mungkin pencipta lagu ini sudah susah payah mencari lirik, nada dari lagu Lagi Cantik ini. Nah, itu termasuk pelanggaran hak cipta dan sangat tidak boleh ya, guys. Mungkin sekian penjelasan sedikit tentang hak cipta dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.